Selamat malam, wedang jago. Haleluya, haleluya. Selamat malam Pak Victor. Ini wedang jago Bu Esther apa Bapak Ion? Takkan kau biarkan aku berjalan dalam sendirian. Shalom Tante Lastri yang ada di Bandung. Sehat-sehat selalu. Shalom Bu Yuli. Malam ini ada musisat. Sembuh, kuat, berkas, perkasa. Haleluya.
Shalom semuanya, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih untuk lingkungan kota di mana kita tinggal, dan lebih luas lagi adalah bangsa Indonesia, ya. Bangsa yang besar, ya, di mana kita ditempatkan di bangsa ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapapun yang malam hari ini yang sudah bergabung bersama dengan saya, Pendeta Nono, mari kita sama-sama mendekat, mencari hadirnya Tuhan. Hanya orang-orang yang mau mendekat, dia yang akan menikmati keselamatan dan keberuntungan, saudaraku. Yang percaya katakan amin, ya. Hanya orang-orang yang mau mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dia yang akan selalu mendapat pertolongan demi pertolongan, keberuntungan demi keberuntungan. Walaupun kita punya pergumulan tiap-tiap hari, saudaraku, ya. Tidak ada orang yang tidak memiliki pergumulan. Siapapun dia, sekuat apapun dia tetap punya pergumulan masing-masing. Termasuk saya dan termasuk saudara. Tapi percayalah, ketika kita mau mendekat, ya, kepada Tuhan, pertolongan itu selalu ada. Haleluya. Shalom untuk Mbak Isti Maria Sinaga yang ada di Lampung. Selamat malam. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allah saja tak kita tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Selamat malam buat Bu Dahlia. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, kesempatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Padaku rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat awalku, rasa tenang
mendapatkan pertolongan. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami tahu kekuatan kami tidaklah seberapa Tuhan. Namun karena Engkau kami kuat, kami dapat pertolongan. Karena kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ada Mas Edi. Sudah terang belum, Mas? Mari sama-sama kita berdoa, saudaraku. Sama-sama kita berdoa untuk lingkungan kita, untuk kota kita di mana kita tinggal. Memberkati kota dengan doa-doa terbaik. Kiranya kesejahteraan kota itu terjadi. Dan banyak orang mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk kota kami tinggal di mana kami ada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kota kami. Terlebih Tuhan, kami saat ini tinggal di Purwokerto, tinggal di Banyumas, tinggal di Sukaraja, tinggal di Tulang Bawang, tinggal di Kalimantan, tinggal di Bandar Lampung. Kiranya Tuhan memberkati kota kami. Terlebih Tuhan, jamah lawatan-Mu terjadi. Haleluya. Berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Berkat kesejahteraan, berkat pemulihan, berkat keamanan, berkat-berkat yang tak terduga, sehingga banyak orang menikmati cinta kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan curahkan di bangsa ini, di kota kami, dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Haleluya, haleluya. Saudara yang sakit hari ini, percayalah, Tuhan sanggup menjamahmu dan menyembuhkanmu. Dalam berkat nama Yesus. Engkau yang ada dalam pergumulan, engkau yang ada dalam kesulitan, Tuhanlah yang menjadi penolongmu yang teguh. Dalam nama Yesus, Jehovah Jireh, Dialah yang menolongmu. Dialah yang sanggup mensuplai kebutuhanmu ketika engkau sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus, mukjizat itu pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Bergumul dengan pekerjaanmu, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati apa yang diperbuat oleh tanganmu dalam nama Yesus. Mungkin saudara mengalami yang menjadi fakta, ada sesuatu yang menakutkan dan hidup dalam kegagalan. Tapi Tuhan sanggup mengubah fakta menjadi kenyataan yang baik. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, Ia menjadikan segala-galanya baik. Haleluya, 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 haleluya.
ini, saat ini. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat menikmati janji firman-Mu dalam hidup kami hari ini maupun hari-hari besok. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang malam hari ini atau mungkin besok atau lusa. Tuhan menjamah, memberkati apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan selesaikan satu demi satu masalah yang ada, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya firman-Nya itu ya dan amin. Jika engkau hari ini siap menerima berkat firman Tuhan, katakan sama-sama amin, 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 amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom Pak Musi yang ada di Solo ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara, sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, sepintar apapun saudara, pasti akan mengalami suatu pergumulan ke suatu pergumulan yang baru. Dan setiap hari Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, setiap hari kita mengalami yang namanya pergumulan dan kesusahan. Tapi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang bisa menikmati keselamatan dan pertolongan dari Tuhan, ya. Pertolongan dari surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mungkin ya punya harapan dengan orang-orang sekeliling, ya, orang-orang dekat, orang-orang yang dianggap bisa menopang kehidupan kita. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang lebih tahu akan kebutuhan, pergumulan, masalahmu dan masalahku itu adalah Tuhan. Percayalah, jika engkau mencari Tuhan, Tuhan akan menolongmu dan juga menolongku. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Bu Yuli, malam hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan, kau sehat dalam nama Tuhan Yesus, ya. Siapapun saudara yang hari ini punya pergumulan yang belum selesai dan masih berlanjut sampai hari besok, percayalah Tuhan sanggup melewatkanmu dari masalah ke masalah yang baru, sehingga kau akan berkata, aku mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca ya firman Tuhan dari surat 1 Yohanes, ya, surat 1 Yohanes pasal yang kelima, saudaraku. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Alkitab kita memberikan judul Iman Mengalahkan Dunia, ya. Iman mengalahkan dunia. Begini bunyi firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi saya baca ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara malam hari ini punya pendengaran yang normal. Saudara punya mata yang tajam. Saudara punya hati yang terbuka. Saudara punya pikiran yang jernih dan sehat, sehingga dapat menampung kebenaran firman Tuhan. Siapapun saudara malam hari ini, saya percaya jika engkau mendengar dan punya respon yang bagus, menerima serta melakukan apa yang menjadi rema dalam hidupmu, firman saat ini, saya percaya mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya, mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa pergumulanku kok tidak selesai-selesai, masalahku kok bertambah-tambah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan beri aku kekuatan, justru di situ masalah akan bertambah-tambah. Ya, sekali lagi, jika engkau berani berkata kepada Tuhan, beri aku kekuatan, maka yang terjadi adalah engkau akan melewati masalah demi masalah, yang baru, yang baru, yang baru. Dan ketika engkau diberi kekuatan, engkau mampu melewati semua masalah, dan engkau akan berkata, aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Aku menang. Ya. Dan itu ketika kita berani mengklaim firman Tuhan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika engkau diberi kekuatan, ya, maka engkau dapat melewati badai masalah. Engkau dapat melewati pergumulanmu, engkau dapat melewati masalah keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, rumah tanggamu, dan engkau akan menikmati kemenangan di dalam kehidupanmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya di sini dikatakan iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Jadi ketika kita punya iman, iman itu bukan berdasarkan apa yang saya rasa. Ya. Iman itu bukan berdasarkan apa yang saya rasa, ya kan? Sehingga dirasa-rasa aku punya iman, ya kan? Aku punya iman. Tapi iman itu menyandarkan, ya, pengharapan kita pada kesanggupan Tuhan, ya. Menyandarkan pengharapan kita, keinginan kita, doa kita pada kesanggupan Tuhan, bukan mensugesti Tuhan. Ya. Bukan olah rasa supaya ini terjadi padaku, tapi menyerahkan semua tindakannya itu kepada tindakan Tuhan. Itu iman. Ya. Ketika kita punya iman, ketika dalam pergumulan, saya percaya Tuhan sanggup menolongku. Ya. Sehingga kita berjalan, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dan disitulah Tuhan bekerja. Selamat malam Mas Tetra yang masih ada di Purwokerto, ya. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel ini, ya. Kiranya Mas Tetra juga mengalami kuasa Tuhan, ya. Hidupnya diberkati, diberikan sehat, usahanya Tuhan memberkati, ya. Puji nama Tuhan, saudara. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi iman kepada Tuhan Yesus di sini mempercayai bahwa Yesus itu Kristus. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penolong yang ajaib, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita, menyertai kita karena Ia Maha Hadir, ya. Dibuktikan dengan pencurahan kuasa Roh Kudus. Allah yang hadir dalam kuasa Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus diperintahkan oleh Yesus, ya. Dan hari ini apakah kita berusaha membuka ruang untuk Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya? Apa yang menjadi pergumulanmu, ya? Apa yang menjadi masalahmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu, ya.
ketika engkau sudah mengerjakannya, ya, jangan lupa, kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang Ia pandang baik. Ya, bukan menyuruh-nyuruh Tuhan. Kerjakan dulu bagianmu, ya, sehingga Tuhan yang akan bertindak menolongmu, ya. Bahkan Keluaran pasal 14 ayat 14, ya, di sana dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagimu dan engkau akan diam saja. Ketika engkau sudah tidak bisa melakukan hal apa-apa, ya, itu artinya engkau sudah melakukan semaksimal mungkin. Tinggal tunggu bagian Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Mungkin saudara yang berdagang hari ini merasa sepi, pelanggan sedikit, ya, dagangan yang laku sedikit, keuntungan tidak banyak, ya. Tapi engkau sudah berusaha maksimal, engkau sudah berusaha mencari nafkah, ya, bahwa mendekat kepada Tuhan. Bawalah hasil usahamu mendekat kepada Tuhan. Ini Tuhan, hasil hari ini. Saya percaya engkau sanggup memberkati apa yang kudapatkan hari ini, sehingga dapat mencukupi segala kebutuhanku hari ini maupun hari besok. Jika engkau percaya, Tuhan sanggup, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, iman bukan termasuk golongan kira-kira, ya Pak Pastor. Iya, iman itu tidak kira-kira. Iman itu tidak mudah-mudahan. Tapi iman itu menyerahkan tindakan Allah yang bekerja. Jadi silahkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam kehidupanku, dalam rumah tanggaku, ya, untuk anak-anakku, untuk pekerjaanku. Ya, di situ kita mempersilahkan Tuhan beracara. Ya. Ya, bukan kira-kira, mudah-mudahan Tuhan jawab. Ya, bukan seperti itu. Iman bukan mudah-mudahan, semoga Tuhan jawab. Ya. Saya percaya doaku hari ini Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tuhan akan bekerja seluas-luasnya dalam kehidupanku dan kehidupanmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mempersilahkan Tuhan bertindak. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Mengasihi juga yang lahir daripadanya. Ya, saya ulangi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Tandanya apa? Inilah tandanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu saudara seiman yang lain. Ya, mengasihi saudara seiman lain. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ya, kita mengasihi Tuhan, tandanya itu kita mengasihi saudara-saudara seiman. Ya, saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, ya. Tidak bisa tidak, kita tidak boleh egois. Kita juga memperhatikan kepentingan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, terlebih orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Tidak bisa tidak, orang yang mengasihi Allah, ia akan melakukan apa yang Tuhan katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mustahil, ya, orang yang berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, itu mustahil terjadi perubahan dalam kehidupannya. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, ada banyak orang tidak suka akan hal-hal yang berbau rohani, saudaraku. Tidak suka akan hal-hal yang berbau firman Tuhan. Tidak suka hal-hal yang berbau ayat-ayat Alkitab.
Yang mereka suka adalah kata-kata motivasi, ya. Yang mereka suka adalah kata-kata motivasi, ya. Semoga engkau sehat, ya. Selamat pagi, kiranya harimu menyenangkan. Saudaraku, itu tidak ada artinya jika kita tidak menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Itu hanya sugesti kata-kata supaya kita merasa aman, nyaman, dan senang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh, rupanya ada orang yang menyapaku hari ini, ada orang yang menyapaku pagi ini, ada orang yang memperhatikanku. Kekuatannya hanya sementara. Sekali lagi, kekuatan motivasi itu hanya sementara. Tapi kekuatan firman Tuhan yang kita hidupi itu bersifat kekal karena tertanam dalam pikiran kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, melakukan perintah Tuhan itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Melakukan perintah Tuhan itu tanda bukti bahwa kita cinta Tuhan. Orang yang mencintai itu dengan senang hati melakukannya, ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena mencari-cari ayat yang menguntungkan, ya. Kalau ayat-ayat yang menguntungkan, berkat, dan berkat, kita senang mendengarnya. Amin, amin, puji Tuhan, hari ini aku ditolong Tuhan. Nah, kapan kita dapat memuliakan Tuhan, ya? Kok maunya kita selalu ingin disenangkan oleh Tuhan? Kapan hidup kita menyenangkan Tuhan? Banyak orang punya pergumulan, tapi diajak mendekat kepada Tuhan, dia ogah-ogahan, saudaraku. Banyak orang mengalami masalah, tapi ketika diajak untuk mencari Tuhan, ya, dia malas-malasan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan mencari hadirat Tuhan dalam kehidupannya di sepanjang hari, di sepanjang hari, di sepanjang hari, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidupnya akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Saudara percaya Tuhan sanggup menolongmu? Sepertinya saudara tidak bisa melihat jalan keluar. Serahkan masalahmu, pergumulanmu, rumah tanggamu, sakit penyakitmu, pekerjaanmu, ya, kepada Tuhan. Bawa isi hatimu kepada Tuhan. Ya, bawalah isi hatimu ke, jangan jaim-jaim, ya. Karena orang yang jaim itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena orang yang jaim itu akan mendapatkan kekecewaan ketika orang lain menikmati berkat kemurahan Tuhan. Karena mereka terbuka dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh, Tuhan aku butuh Engkau, hari ini aku sakit, aku mau sembuh. Itu iman, Tuhan tolong, ya. Tapi ada banyak orang pura-pura sakit tidak sakit, ya. Banyak orang pura-pura sakit tapi merasa aku nggak sakit kok. Ya. Bukan seperti itu iman. Iman itu, Tuhan ini aku sakit. Saya percaya oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Itu iman. Tapi kalau orang yang berkamuflase, yang pura-pura, itu bukan iman. Bukan mudah-mudahan. Ya. Iman bukan termasuk golongan kira-kira. Ya. Kira-kira. Kalau kira-kira itu bisa untung, bisa tidak. Ya, bisa untung, bisa tidak. Selamat malam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Jumpa lagi malam hari ini. Sehat-sehat selalu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Apa perintahnya? Mengasihi saudaramu, mengasihi sesamamu, mengasihi saudara seimanmu, mengasihi sesamamu manusia. Itu tidak berat. Yang bikin berat kalau kita tidak suka. Betul apa betul? Ya.
Betul atau betul? Yang bikin berat perintah Tuhan itu karena kita tidak suka. Aku nggak seneng loh karo wong kae. Nah, kok aku disuruh mengasihi? Aku nggak seneng loh karo kancaku kuwi. Dia sudah menyakitiku, sudah mengecewakanku. Aku sakit. Ya. Yang bikin berat karena kita tidak suka. Ya. Bukan karena kemauan. Kalau kita mau, perintah Tuhan itu tidak berat. Contoh, janganlah kamu makan kalau kamu tidak bekerja. Jika kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Itu perintah Tuhan. Ya. Kira-kira bekerja itu berat? Ya. Yang bikin berat itu kalau tidak mau. Ya. Banyak orang tidak mau bekerja karena gengsi. Ya. Lah, masa aku disuruh bekerja cuma bantu-bantu doang? Masa aku disuruh bekerja cuma jaga toko doang? Masa aku disuruh bekerja cuma bersih-bersih doang? Maunya kerja apa? Keahlianmu apa? Ijazahmu apa? Ya. Terus, apa pengalamanmu supaya engkau mendapatkan pekerjaan sesuai gaji yang kamu inginkan? Seringkali banyak orang mengharapkan gaji besar, tapi lupa diri. Apa kemampuannya dalam bekerja? Ya, apa kemampuannya dalam bekerja? Keahliannya apa? Kepintarannya apa dalam bekerja? Sehingga mengharapkan gaji yang besar. Perhatikan baik-baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, gaji yang besar itu punya resiko yang besar. Gaji yang besar itu punya tanggung jawab yang besar. Gaji yang besar itu punya beban yang besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ada banyak orang ya menginginkan gaji yang besar, tapi tanggung jawabnya kecil, kerjanya santai, ya, tidak memerlukan keahlian. Ya. Coba saudaraku, itu kira-kira bisa nggak kita harapkan jadi kenyataan? Ya kan? Untuk menjadi seorang ahli dalam perbengkelan montir, harus belajar dulu menjadi montir yang baik, yang paham akan mesin onderdil kendaraan. Ya, jelas berbeda ongkos perbaikan sepeda motor dengan ongkos jasa perbaikan mobil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jelas berbeda. Ya, ketika kita mau jadi ahli servis elektronik, ya, jasa biaya untuk memperbaiki kipas angin dengan jasa biaya untuk memperbaiki sebuah televisi itu jelas berbeda harganya. Nah, yang jadi persoalan adalah kita punya kemampuan yang mana? Kemampuan memperbaiki kipas angin atau kemampuan memperbaiki televisi, kemampuan memperbaiki radio? Nah, apa kemampuan untuk memperbaiki sound system, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, carilah Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, karena di sana Tuhan jeda sebentar karena ada iklan-iklan yang tidak diharapkan. Ya, salam untuk Bu Wiwin. Ya, semangat, sehat selalu, saudaraku. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman itu menyerahkan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Artinya, jika kita mengaku bahwa Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu, ya kita harusnya, Tuhan silahkan engkau bekerja atas hidupku. Ya kan? Tuhan, silakan kau menuntun perjalanan hidupku. Ya. Tuhan, silakan kau mengatur hidupku. Banyak orang salah paham dan salah mengerti ketika beriman, ketika berdoa itu perintah-perintah Tuhan saja. Tuhan, tolong kerjakan ini, kerjakan itu.
Sementara kita nggak mau berubah. Jadi yang bekerja mati-matian Tuhan. Ya. Yang bekerja mati-matian itu harusnya kita. Yang kerja keras itu harusnya kita. Tuhan itu kan tinggal memberkati. Oke. Bapak Pastor, alangkah baiknya meskipun gaji besar, beban besar. Gak usah dipikirin itu beban, tapi dijalani aja dengan tulus hati. Dan benar, bersama Tuhan pasti dia pelihara kok. Setuju? Ya, setuju kok Tetra. Setuju, ya. Tuhan pasti pelihara. Ya, di situ jalani aja dengan tulus hati dan benar kuncinya kan? Ya, setuju. Gak usah dipikirin bebannya, ditanggung. Ya, beban itu gak usah dipikir, beban itu ditanggung, beban itu dipikul. Ya, kalau sudah nggak kuat, tinggal ngopi. Betul tidak, Mas Etra? Ya, kalau beban berat dalam kehidupan kita, kita sudah tidak bisa, tidak kuat menanggungnya. Kita istirahat, ngopi-ngopi dulu toh. Ya, kalau nggak bisa ngopi, ngeteh. Kalau nggak bisa ngeteh, nyusu. Ya, Mas Tetra masih bisa nyusu? Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, iman yang mengalahkan dunia, hidup kita mempersilahkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Kehidupanku dan kehidupanmu, saudaraku. Mempersilahkan Tuhan mengatur kehidupanku dan kehidupanmu. Jangan egois, kita mau Tuhan berkati, tapi kita nggak mau diatur Tuhan. Kita nggak mau ikuti aturan Tuhan. Itu namanya egois, saudaraku. Orang yang egois, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, orang yang egois itu cenderung orang yang tidak mau diatur, orang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, dan dia serakah. Orang yang serakah itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, percayakan hal ini. Silakan buktikan, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, yang percaya kepada Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, yang sudah turun ke bumi, yang sudah disalibkan untuk saudara dan saya karena penebusan dosa, atas dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, ya. Dia naik ke surga dan memerintahkan Roh Kudus memimpin, menuntun hidupmu, mengatur hidupmu. Apakah engkau bersedia hidup kita, hidupmu dan hidupku diatur oleh Tuhan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya, dan tangan kasih-Nya menopangku. Kalau kita nyanyi bisa kan? Tapi ketika kita mau diatur oleh Tuhan, kita nggak mau kan? Nah, saudaraku, mari belajar punya hati yang lembut. Seperti kata Mas Tetra, Ko Tetra, tulus hati. Ya, tulus hati. Orang yang tulus hatinya, ia akan mewarisi bumi. Ya kan? Apa arti mewarisi bumi? Menikmati berkat kemurahan Tuhan di mana kita tinggal. Jika hari ini saya ada di Purwokerto, saya menikmati berkat kemurahan Tuhan di kota ini. Jika engkau yang ada di Solo, di Bandar Lampung, di mana lagi? Di Kalimantan, di Sukaraja, ya, dimanapun saudara, di Hong Kong, ya kan? Saudara akan di Lampung, di Tulang Bawang, ya. Saudara akan menikmati berkat kemurahan Tuhan di mana kamu tinggal, ya. Di mana kakimu memijakkan di bumi, di mana kamu tinggal, di situ berkat kemurahan Tuhan akan menjadi bagianmu. Percayakan saudara? Ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi rema dan pegangan hidup saudara. Sekali lagi saudaraku, mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Saat ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Beri kami kekuatan yang baru, iman yang selalu diperbaharui dalam Tuhan, supaya kami tidak salah paham dalam menerapkan iman kami kepadamu. Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup punya acara dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan seturut dipimpin oleh Roh-Mu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk saudara-saudaraku semua yang sudah bergabung saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati Bu Yuli yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan memberkati istriku, ya, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberkati Tante Lastri yang ada di Bandung. Kiranya berikan kekuatan dan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Dicukupkan kebutuhan-kebutuhan hari demi hari. Jadi sehat, sukacita, gembira. Ya, berdoa untuk Mas Edi Saputro yang ada di Banda Lampung. Kiranya Tuhan juga menolong setiap pekerjaannya dan rumah tangganya. Berdoa untuk Bu Dahlia sampai aku, kiranya memberkati hambanya ini, dipakai Tuhan secara luar biasa dimanapun berada. Berkat-berkat yang tidak lazim Tuhan sudah sediakan, ya. Berdoa juga untuk GBS Pintu Iman. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong, ya. Berdoa untuk Pak Musi, kiranya Tuhan memberkati lebih lagi, ya. Berdoa untuk Mas Tetra, Ko Tetra, kiranya usahanya semakin melimpah ruah berkat keberuntungannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan siap untuk diatur oleh Tuhan, mempersilahkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sudah bergumul dengan masalahmu, Tuhan jawab, Tuhan selesaikan,
dan Tuhan berikan pertolongan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang sakit, aduh. Engkau yang sedang sakit, Tuhan jamah. Tahir, sembuh, sehat. Dalam berkat nama Yesus. Engkau sang bergumul dengan rumah tanggamu, kiranya Tuhan pulihkan. Bergumul dengan anak-anakmu, Tuhan tolong dan jagai anak-anakmu. Engkau yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan memberkati jerih lelahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Yang mau mencari Tuhan, yang mau mendekat kepada Tuhan, dan yang mau mencari hadirnya dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus. Kau yang bergumul dengan ekonomimu, percayalah ketika usahamu sudah tidak menguntungkan, bawa kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, pekerjaan tanganmu Tuhan sanggup memberkati, keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu. Saudara yang percaya, Tuhan sanggup menolongmu, katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam untuk Pak Joni yang ada di Bandar Lampung. Selamat malam juga untuk Gereja GPI Diaspora atau Mas Henok yang ada di Tanah Rantau. Tuhan memberkati. Jumpa lagi hari Rabu yang akan datang di Doa Sehati. Salam dari kota Purwokerto, kota Mendoan. Tuhan memberkati saudara. Salam, salam, salam.